Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seni budaya kelas 7. Bersama saya Ustadzah Zulia. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, terdapat peta kompetensi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian menggambar, yang kedua ada objek, kemudian ketiga ada komposisi, yang keempat ada teknik. Pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari yaitu pengertian menggambar, objek, dan komposisi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Kemudian mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Pertama, ada pengertian menggambar. Nah, sebelum masuk pada pengertian menggambar, kita bahas apa itu gambar. Di sini dijelaskan bahwasanya gambar merupakan bahasa universal, yaitu bahasa yang sudah dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Jadi pada zaman dahulu, sebelum manusia mengenal tulisan, manusia berkomunikasi dengan menggunakan gambar. Kemudian yang selanjutnya pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk gambar. Jadi melakukan sebuah aktivitas kreatif untuk membuat sebuah gambar. Selanjutnya, menggambar melibatkan aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik dan mental itu apa? Aktivitas fisik yaitu keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Jadi bagaimana kemampuan kita dalam penggunaan peralatan menggambar dan bagaimana kemahiran kita juga dalam penggunaannya. Kemudian untuk aktivitas mental yaitu rasa, karsa, dan daya cipta. Yaitu rasa yang kita miliki dalam mengaplikasikan sebuah karya. Kemudian karsa, yaitu daya atau kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak. Kemudian yang terakhir ada daya cipta. Nah, kemudian yang selanjutnya, menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol, atau bisa disebut juga menggambar merupakan sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, yang selanjutnya ada objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Nah, di alam semesta ini terdapat begitu banyak objek yang tidak akan pernah habis untuk kita gambar. Apa saja? Yang pertama ada flora. Bisa kalian lihat, ini adalah gambar flora dalam bentuk asli. Kemudian gambar kedua yaitu gambar flora jika diaplikasikan dalam sebuah gambar. Yang selanjutnya ada fauna. Nah, ini adalah gambar fauna yaitu gambar kucing. Ini gambar aslinya. Kemudian yang ini jika diaplikasikan dalam sebuah gambar. Dan selanjutnya ada alam benda. Nah, bisa kalian lihat alam benda itu ada banyak. Bisa berupa benda-benda yang ada di sekitar kita atau pemandangan yang ada di sekitar kita. Di sini ada gambar apel, gambar mangga, pisau, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang gambar pemandangan. Ada gunung, ada sawah, ada sungai. Semua objek ini tadi bisa kalian jadikan sebagai objek dalam menggambar. Nah, yang selanjutnya ada komposisi menggambar.
Komposisi itu apa? Komposisi itu merupakan tata letak objek atau tata letak gambar yang akan kita buat. Di sini pertama ada komposisi simetris. Nah, apa itu komposisi simetris? Objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Jadi, objek antara kanan dan kirinya seimbang. Seperti contoh gambar berikut ini. Jadi, sisi kanan dan sisi kirinya itu seimbang antara satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut dengan komposisi simetris. Kemudian yang selanjutnya ada komposisi asimetris. Jika pada komposisi simetris antara bagian kanan bidang gambar dan bagian kiri bidang gambar sama, untuk komposisi asimetris, objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Jadi, pada komposisi asimetris, bagian kanan dan kirinya tidak sama, akan tetapi gambar tetap terlihat seimbang, walaupun antara kanan dan kirinya tidak sama. Nah, itu tadi pada komposisi terbagi menjadi dua ya, yaitu komposisi simetris dan asimetris. Nah, itu tadi penjelasan Ustadzah dari mulai pengertian menggambar, objek gambar, dan komposisi menggambar. Nah, untuk selanjutnya Ustadzah akan memberikan lembar kerja. Nah, lembar kerja yang pertama adalah apa perbedaan dua gambar fauna di samping. Di sini ada dua gambar fauna, silahkan kalian cari perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya, apa perbedaan dua gambar flora di samping. Dan yang terakhir ada apa perbedaan dua gambar alam benda di samping. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat gambar tersebut di buku paket kalian di halaman 3. Silakan kalian tulis di kertas, kemudian nanti silakan kalian kirim di Google Classroom. Nah, itu tadi semua penjelasan yang sudah Ustadzah sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.